Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musdalifah Abdulgani dengan NIM A111222036. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tahapan-tahapan dalam mengapresiasi karya sastra puisi beserta definisinya. Baik, pada poin pertama di sini ada definisi dari apresiasi puisi, di mana apresiasi puisi ini merupakan suatu pemahaman, penilaian, penghargaan terhadap suatu karya sastra puisi, dan hal ini juga dikaitkan dengan suatu pemahaman terhadap makna, struktur, dan gaya puisi, serta adanya kemampuan untuk bisa mengidentifikasi elemen-elemen seperti adanya tema, nada, rasa, dan amanat yang terkandung dalam suatu puisi tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa tahapan dalam mengapresiasi karya sastra puisi. Pada tahap yang pertama, di sini kita terlebih dahulu bisa membaca puisi tersebut secara keseluruhan. Lalu pada tahap yang kedua, di sini kita juga bisa menemukan unsur-unsur dalam isi puisi tersebut seperti adanya tema, nada, rasa, dan amanat. Lalu pada tahap yang ketiga di sini kita juga bisa mengaitkan daya hayal dalam puisi tersebut. Lalu pada tahap yang keempat di sini kita juga bisa menemukan manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, dari kedua puisi tadi terdapat beberapa unsur di dalamnya. Untuk puisi yang pertama dari Chairil Anwar, dia terdapat 4 unsur. Nah, untuk unsur yang pertama itu ada tema, di mana tema utama dalam puisi ini itu adalah perasaan individualisme, eksistensialisme, dan juga kebingungan sosial. Lalu puisinya ini juga menggambarkan rasa yang terasingkan dan bingung dalam kehidupan yang penuh tekanan. Sedangkan unsur nada dalam puisi ini dia dianggap sebagai nada cemas, gelisah, dan penuh pertanyaan tentang eksistensi dan juga tujuan hidup. Lalu Chairil Anwar juga menggunakan bahasa yang kuat dan emosional untuk mengungkapkan perasaannya. Sedangkan unsur rasa dalam puisi ini dia mencerminkan dan juga dirinya sendiri. Dan yang terakhir untuk unsur amanat, ia merenungkan makna eksistensi serta mencari jati diri dalam dunia yang seringkali sulit dipahami dan konteks. Nah, untuk puisi yang kedua dari Sapardi Djoko Damono, ia juga memiliki 4 unsur di dalam puisi tersebut. Untuk unsur yang pertama ada tema, di mana tema utama dalam puisi ini tuh menggambarkan keinginan seseorang untuk bisa mencapai sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Sedangkan unsur nada dalam puisi ini dianggap sebagai nada yang introspektif dan reflektif. Sang penulis juga mengungkapkan perasaannya dengan nada yang tenang dan juga yang mendalam. Lalu untuk unsur rasa dari puisi ini juga menciptakan rasa keinginan, harapan, serta semangat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan untuk amanat dalam puisi sendiri sebagai pesan untuk selalu melihara semangat dan juga keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk unsur daya hayal dari karya puisi Chairil Anwar, ia terdapat daya hayal atau imajinasi yang kuat, serta ia juga menggunakan bahasa yang kaya dan penuh makna untuk menggambarkan perasaan eksistensial dan kebingungan sosial yang dirasakannya.
Sedangkan untuk unsur daya hayal dari puisi Sapardi Djoko Damono, ia memainkan peran penting dalam menyampaikan makna dan perasaan dalam kata-kata sehingga pembaca dapat meresapi keinginan dan hasrat yang diungkapkan dalam puisi tersebut. Manfaat dalam karya sastra puisi Chairil Anwar sendiri, ia dapat menginspirasi seseorang untuk merenungkan jati diri, perasaan kesepian, dan tujuan hidupnya dalam konteks yang lebih mendalam. Sedangkan untuk manfaat pada puisi Bapak Sapardi Djoko Damono, ia memberikan dorongan yang positif, inspirasi dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membantu seseorang untuk menjalani hidup dengan semangat dan juga tekad yang kuat. Baik, demikianlah paparan penjelasan saya tentang tahapan-tahapan dalam mengapresiasi karya sastra puisi dan definisinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.